Kenapa? Nggak apa-apa lah. Apa takut? Nggak apa-apa. Foto. Nggak apa-apa loh. Udah nggak balik. Mengapa? Tadi marah katanya. Gimana wajahnya? Marah nggak? Enggak. Sudah ketawa lah. Mana? Nampak dulu. Pintu mana? Pintu. Balik situ. Yuk kita jalan ke situ. Kita begini. Bismillah. Jalan, deketin. Deketin terus. Yuk maju sama saya. Nggak apa-apa loh. Udah bantu. Oke, cukup habis ini berhenti. Coba tangan gini. Gini ke tangan. Buka. Ada nggak? Perhatikan. Bismillah. Terangkan ya. Perhatikan di sana. Ada. Di situ dia. Dia marah. Pakai baju apa? Putih. Itu memiliki wajah yang sama nggak dengan yang di kamar tadi atau lebih buruk lagi? Lebih cantik. Cantik wajahnya. Nggak wajah hancur. Itu pocong itu dekat tembok itu. Apa cantik? Wajah pocong cantik juga. Nggak hancur wajahnya. Oke. Ini di atas yang tuh. Ini di atas yang nampak. Yang di depan kamar itu ada nggak makhluk-makhluk lain di bunga-bunga di depan jendela? Di mana? Iya, bawah jendela depan ada berapa anak di sana? 3. Seperti apa wujudnya? Masih umur 4 tahun. Masih umur 4 tahun. Kurang Wajahnya jelek dan sering main di situ. sering main di situ. Ketiga-tiganya sama, berwajah yang tidak normal. Oke. Menggunakan pakaian atau telanjang kulit atau ceritakan Mbak bentuk fisiknya Cuman pakai celana dalam. yang dalam. Kepalanya nggak pakai apa-apa. Kamu bisa ikutin itu, saya tangkap, saya akan pulangkan ke dimana dia punya rumah. Perhatikan ya, perhatikan. Saya coba untuk tangkap makhluk itu dan saya akan giring kemana dia pulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kepadamu ya Allah, kembalikanlah makhlukmu dari golongan kita. Ya Allah, kembalikanlah tempat dan kedudukannya, kembalikanlah kepada ya ikhlas 3 kali sayang. Itu untuk melindungi kamu ya. Bismillah itu untuk melindungi kamu. Bismillah itu bisa untuk segala-galanya. Bagian teras paling sudut. Sudut mana?
Perhatikan tangan kanan atau kiri. Ya, di situ. Siapa di situ yang kamu lihat? Ada apa? Ada sesuatu apa di situ? pocong, Ada pocong. Udah betul. Perhatikan yang ada di depan kamar, yang ada di depan kamar Bang Igun. Bang Ucok. Pas lurus kamu. Perhatikan. Dekat pintu masuk, tiang dekat pintu masuk. Tuh. Ada atau enggak, jelas atau enggak? Kalau memang enggak jelas bilang, biar saya jelaskan, saya bukakan hijabnya. Enggak ada atau enggak jelas? Enggak ada. Yang di area depan pintu, jalan mau pintu mau masuk. Udah, tengok siapa itu? Nampak? Ada? Enggak ada. Enggak ada atau memang tidak terlihat oleh Nadina? Nggak bisa nampak. Tarik napasnya. Ucapkan passwordnya. Bismillahirrahmanirrahim dengan ikhlas. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, buka ya Allah. Ada satu pesantren yang ada di depan Kuswanto. Ya Allah, bukakanlah ya Allah, penutup yang menutup daripada sesuatu kebatilan yang tertanam. Wujudkan ya Allah, wujudkan, Bismillah, wujudkan, Bismillah. Wujud. Tengok siapa? Di mana? dia berdiri pas di depan pintu. Depan pintu. Menghadap kita atau belakang kita? Membelakangi. Nampak kakinya nggak? Bajunya? Bajunya seberapa? Bajunya gimana? Putih, Terus? Panjang. Ada nampak tangannya nggak? Tangannya di mana? Tangannya kayak biasa, manusia biasa. Cuman nggak berkaki. Oke. Rambutnya Panjang seberapa panjang? sampai bawah. Sampai bawah mana nggak? Sampai penghabisan bajunya. Sampai penghabisan bajunya. Bawah. Oke. Dia menghadap kemana? Tadi ngebelakangin, sekarang ke depan. Tadi belakangin karena dia kita singgung. Sekarang lihat kita. Perhatikan marah. Marah. Apa yang dia ini maksudnya ekspresi apa yang dia berikan untuk kita? Hanya marah gitu. Dia mau ngebalas. Apa? Mau ngebalas. Ngebalas siapa? Dia mau marah-marahnya sama kita. Mau marah sama kita. Gitu. Mau ngebalas. Kamu takut nggak? Takut. Jangan takut. Kamu tarik. Hendaki ketika Allah menghendaki siapa saja daripada hambanya, mau laki-laki mau perempuan, mau anak besar kecil, mau tua mau muda, ketika Allah memberikan suatu izin, ya semua bisa melihat. Misalnya mau suku agama Kristen misalnya, pengen lihat jin, Allah izinkan untuk melihat jin, bisa nggak? Jadi bukan harus orang Islam saja yang bisa menembus alam jin. Ya, jadi kepada siapa saja Allah menghendaki bisa menembus alam itu, dan Allah akan izinkan itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, jadi malam ini saya memang tadi malam saya pengen bongkar. Panjang atau pendek? Panjang. Memiliki bulu berwarna apa? Hitam. Yang satu lagi perhatikan, yang di sebelahnya. Memiliki tanduk atau tidak? Tidak. Oke. Kemudian kupingnya gimana? Panjang. Itu jin laki-laki, itu gundul laki-laki. Oke. Nah, sekarang kita lihat itu siapa yang ada di belakang pintu mama. Sebelah. Nah, itu belakang pintunya. Perhatikan. Ada nggak? Siapa? Mari kita
ntar rumahmu jadi rumah di pasar malam jadi rumah hantu ya, lengkap dengan permainan rumah hantunya ya. Jadi perhatikan apakah itu yang di kamarmu pindah gitu atau memang bukan. Itu bukan pindah dari kamar Dina, Bukan. memang di kamar mama ya. Itu wajahnya nampak nggak? Nggak nampak. Ini berbeda wajah sama yang tadi. Kamu pengen lihat wajahnya nggak? Tapi lebih buruk nih, jangan takut ya. Ini agak lebih buruk dari yang tadi. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bukakan Allah daripada makhluk dari golongan jin yang ada di kamar, yang ada di depan pintu. Bukakan ya Allah. Bismillah, buka. Ya, perhatikan. Jangan takut ya. Tuh, nampak? Jangan takut. Kamu takut ya? Enggak. Ceritakan wajahnya bentuknya seperti apa? Hancur. Sama tadi? Lebih hancuran lagi. Lebih hancur itu. Apa? Kira-kira pengen nggak berkomunikasi dengan dia? Biar saya sambungkan gitu. Soalnya dia pakai XL itu. Mau berkomunikasi dengan makhluk jin? Enggak. Kalau mau biar saya sambungkan antara kamu dengan dia gitu. Biar kamu bisa ngomong dari mana, kau kena apa, dari mana kamu, kok ada di kamar mamaku gitu. Nanti bisa bercerita dengan makhluk jin. Ini kalau yang nggak nyampe akalnya bingung ya. Gitu. Tapi nanti kita jelaskan. Mau nggak berkomunikasi? Nggak mau. Oke, sekarang kita keluar. Nanti kita bahas di rumah. Ya. Nanti kita rukiah rumah Dina. Kita pindahkan semua yang ada di rumah. Nanti kita cek lagi. Kalau udah kita rukiah, ya kan? Nanti kita cek lagi ada nggak makhluknya. Pasti nggak ada. Nanti kalau udah di rukiah, kita pindahkan. Oke. Sekarang kita keluar dari rumah. Sekarang kita berdiri di halaman rumah Dina. Sudah? Kita menghadap ke rumah, pintu. Udah? Perhatikan yang ada di depan rumahmu, di depan pintu. 1, 2, 3, 4, 5 langkah dari pintu. Siapa yang di situ? Anak kecil. Anak kecil. Benar. Ada berapa? 5. Benar. Perhatikan anak kecil itu dari fisiknya. Fisik seperti apa fisiknya? Tuyul. Kan. Anak-anak yang baru lahir. Seperti anak baru lahir. Miliki apa? Kepalanya miliki rambut enggak gitu? Masih punya seluruh badan, cuman belum ada rambutnya. Ada berapa anak di situ? 5. 5. Wajahnya wajah yang biasa layak manusia atau wajah yang berbeda daripada manusia? Wajahnya kayak manusia. Kayak manusia gitu. Oke. Itu ada tempat bermain anak-anak ya. Nah, itu nanti kita bahas ya. Oke. Itu nggak perlu diperpanjang. Nah, sekarang kita kembali ke sini, dimana kamu posisi duduk di samping saya yang bertempat di rumah, depan rumah. Nah, ini yang tadi kamu duduk di rumahnya. Nah, sekarang kita kembali kemari, ucapan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca syahadat 1 kali. Asyhadu an la ilaha. Terus. Sudah? Oke, sekarang kita lihat area sini. Oke. Kamu tadi kan udah masuk ke rumah makan ya. Nah, sekarang kamu pun posisinya berhadapan ini di depan rumah yang tadi kamu makan. Kamu lihat nggak di atas rumahnya ibu itu, ibu Igun atau Bang Kuswanto, di atas rumah, kamu melihat nggak ada apa yang kamu lihat di situ? Kuntilanak Terus berhadapan kemarin. di mana duduknya? Ulangi on turun. Di tengah-tengah. Di tengah mana? Tengah-tengah seng. Itu cok soknya. Cabutkan aja sok. Nah, udah. Kuntilanaknya marah itu. Udah gak apa-apa. Duduk di mana dia? Di tengah-tengah. Di tengah-tengah seng. Kok diganggu. Ada berapa makhluk di situ? 2. 2.
siapa satu lagi? Sama atau sama sama? Menggunakan baju apa? putih Yang satunya hitam. hitam. Oke, perhatikan. Itu lihat itu, kamu ada lihat nggak itu di situ? Ya, ini saya buka, kamu perhatikan. Kamu lihat nggak ada cahaya yang mengelilingi rumah itu? Saya buka sebentar ya, saya terangkan. Bismillah. Ya. Allah. Perhatikan. Di atasnya kurang lebih 5 meter atau 6-7 meter dari seng, dari permukaan seng. Kamu perhatikan ada nggak cahaya musing-musing di atas atap? Ada Warna apa cahayanya? kuning Warna kuning. Seperti apa? bulat Seperti bulat. Bulat ya. Kalau dibayangkan ke tanganmu, digambarkan ke tangan sebesar apa kira-kira bulatnya, coba? Kurang lebih. Bulatnya sebesar itu kah? Atau sebesar bola kaki atau lebih besar lagi? besar lagi Memiliki warna apa cahaya itu? kuning Dia musing atau berdiam diri? musim Mengelilingi rumah? ya Perhatikan. Kemudian kamu perhatikan di tengah-tengah cahaya itu ada nggak seperti kayak tombak atau pedang? Saya nggak gitu jelas itu. Coba perhatikan di tengah-tengah cahaya itu ada seperti benda, tombak atau pedang atau seperti apa? Perhatikan. tambah Seperti tombak. Berapa? satu Soalnya saya nggak jelas banget tombak atau pedang itu, dari kemarin saya lihat ada benda di situ gitu. Oke. Nah, itu yang dinamakan dengan banaspati. Kalau istilah orang Jawa itu banaspati, itu sudah lama di situ. Allah lebih sawab ya. Saya berapa lama bulan tahunnya saya nggak ngerti, cuman itu sudah ada. Dari pertama saya kemari itu sudah ada, saya lihat. Makanya nih saya pakai anak ini. Saya juga nggak kenal dia. Anak siapa, dari mana saya nggak tahu. Cuma dia datang ke rumah, mau ikut kemari, udah ikut saya, yuk ikut sana gitu kan. Nah, gitu. Jadi memang anak ini tadi saya perhatikan punya kemampuan bisa melihat makhluk jin, matanya bisa lihat jin. Itu tadi saya bilang sama dia, kamu bisa pernah nengok jin ya? Pernah pak. Gitu, mamanya tanya kok tahu. Itu kelihatan matanya, kelihatan dia bisa lihat jin itu. Nah, lantas ibunya ngajak, yuk sana kita yuk gitu. Jadi kita nggak cerita apa-apa tentang keluarga Bang Ucok, kita nggak cerita apa-apa tentang keluarganya Mbak Igun ya, kita nggak ngomong apa-apa, apapun kita nggak cerita sama anak ini, karena kalau kita cerita pun juga nggak nyambung. Orang masih anak kayak gini diomongin yang masalah keluarga kan nggak nyambung ya, nggak layak, nggak penting, lagi pun saru ya. Nah tapi ya dengan izin Allah saya mau mengatakannya karena jangan nanti ibu, nenek, kita semua saya nggak mau hanya dari perkataan saya gitu. Kalau saya mau bohong bisa-bisa aja nek, cuman untungnya sama saya nggak ada, paham ya nek ya. Jadi kalau saya mau bohongi nenek, mau menipu nenek, itu nggak ada untungnya, kecuali yang saya minta tadi maharnya sama Kak Igun 1 unit Fortuner baru, Grace dari toko baru, saya bohongin. Ada untungnya, dapat mobil 1 baru. Mobil saya nggak sorong pulangnya kan, ntar tuh sorong lagi bentar lagi. Nah nggak apa-apa, olahraga. Jadi ini di sini kita nggak cerita untung rugi, kita di sini membuka sesuatu tabir, membuka sesuatu yang sifatnya itu tidak diketahui banyak orang, karena memang ini kan di luar logika, ini dunia lain ya, dunia gaib. Jadi ini adalah suatu tidak semua orang bisa melihat, yang hanya yang diizinkan oleh Allah, yang mana Allah mengizinkan kepada siapa saja hambanya. Allah itu nggak mandang agama. Poncong Di mana itu? sebelah lemari. Sebelah lemari. Perhatikan, pocong sebelah lemari. Nggak apa-apa, ntar kita rukiah rumahnya, tapi nggak kelihatan itu. Oke, di sebelah lemari ada pocong. Oke, sekarang kita masuk ke kamar ibu deh, kamar tengah kita lewatin dulu. Yuk kamu keluar dari kamar. Sap, keluar, kita ke kamar belakang. Ucapan salam, assalamualaikum. Masuk, pus, masuk kamu ke dalam. Yuk sama-sama kita masuk. Kalau ada yang buruk yang kamu lihat, jangan pernah takut, karena biar bagaimanapun
manusia itu makhluk yang sempurna yang Allah ciptakan. Jadi kalau Dina melihat jin yang buruk, jangan takut, karena Allah bersama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan menjaga kita setiap saat. Jadi tarik nafas aja Pak. Tarik nafas. Wah, oke. Sekarang ikutin Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya. Yang putih. Ulangi lagi nak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi yang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, aku mohon kepadamu, aku mohon kepadamu, aku mohon ampunan aku mohon ampunan atas segala dosa-dosaku atas segala dosa-dosaku dan dosa kedua orang tua. dan dosa kedua orang tua. Pertolongan, belas kasih sayang, Belas kasih sayang, dan aku mohon ridhomu ya Allah. dan aku mohon ridhomu Ya ya Allah. Allah, Ya Allah, berikanlah berikanlah petunjukmu. petunjukmu. Ya Allah, Ya Allah, berikanlah izin dan ridhomu. berikan izin dan ridhomu. Ya Allah, Ya Allah, Engkau menciptakan jin dan manusia Engkau menciptakan jin dan manusia semata-mata semata-mata untuk sujud kepadamu. untuk sujud kepadamu. Ya Allah, Ya Allah, terangkanlah, terangkanlah, bukakanlah bukakanlah mata batin pikiranku. mata batin pikiranku. Ya Allah, Ya Allah, terangkanlah terangkanlah dan bukakanlah dan bukakanlah mata batinku. mata batinku. Ya Allah, Ya Allah, terangkanlah terangkanlah dan bukakanlah dan bukakanlah mata batin rohaniku mata batin rohaniku dengan izin dan ridhomu ya Allah. dengan izin dan ridhomu ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lagi sekali lagi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekali lagi nakku sayang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tarik nafas ya. Tuang. Oke, sekarang fokus ya, jangan buka mata kamu sebelum saya suruh buka mata ya. Nah, sekarang saya mau bertanya sama Dina. Dina rumahnya di mana, Nak? Kuasa. Kuasa. Kalau Bapak bertanya sama Dina sekarang ini, ya, kita mencoba untuk melakukan perjalanan ruh ya, perjalanan ruh menggunakan kekuatan pikiran ya, yang dikatakan ilmu metafisika. Ya, jadi di sini bukan menggunakan jin atau sihir ya, tapi menggunakan kekuatan yang Allah berikan melalui nafas, yaitu menggunakan energi dari pikiran kita ya, untuk kita bisa fokus kepada suatu benda yang jauh. Itu yang dikatakan dengan metafisik atau dikatakan dengan perjalanan ya, perjalanan ruh. Oke, rumahnya di mana Dina? Kuasa. Kuasa. Kira-kira Dina bisa nggak lihat bayangkan gitu rumah Dina, ingat nggak itu? Ingat. Nah sekarang Dina bersama saya nih. Nah sekarang Dina bisa nggak lihat rumah Dina dari kita posisinya di halaman, bisa nggak lihat rumah Dina? Enggak. Bisa nggak? Enggak. Sekarang ini Dina ingat nggak rumah Dina di mana? Ingat. Nah sekarang kalau Dina ingat rumah Dina di mana, bisa nggak Dina sekarang Dina posisinya bisa nggak di depan rumah Dina gitu? Dina ada di depan rumah gitu, di depan rumah Dina posisinya, bayangkan seperti itu, bisa nggak? Bisa. Bisa. Nampak pintunya nggak? Nampak. Pintu rumah. Nampak. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pintu rumah. Di depan pintu dulu. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
sekarang Dina masuk. Pus, terobos aja angin. Dan sekarang masuk di rumah Dina. Kamarnya ada berapa? 3. 3. Tiga ya mas. Dina duduk boboknya di kamar berapa? Nomor 1. Nomor 1. Kamar belakang siapa? Mama. Mama. Oke. Yang tengah siapa? Abang. Abang. Oke. Sekarang coba kita ke belakang, ke kamar mandi. Kamar mandi dalam ya? Enggak, Di luar rumah? di dalam. Di dalam kan? Nah, oke. Sekarang kita menuju ke kamar mandi. Coba masuk kamar mandi. Kita berjalan ke area kamar mandi. Nah sekarang Dina udah di depan kamar mandi ya. Nah sekarang Dina masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi. Oke. Nah Bismillah. Nah sekarang coba Dina lihat, pantau di kamar mandi. Di kamar mandi Dina ada nggak makhluk Allah di situ? Ada. Di dekat WC, di sudut. Iya. Iya. Bismillah. Perhatikan wajahnya. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Bagus nggak? Enggak. Seperti apa wujudnya? Jangan takut ya. Wajahnya jelek. Jelek. Badannya, tubuhnya kulit atau berbulu? Berbulu. Berbulu. Perhatikan tangannya. Apakah kukunya panjang? Enggak. Enggak. Apakah memiliki tanduk? Perhatikan kepala. Iya. Di mana tanduknya anakku saya? Di atas kepala. Perhatikan. Peragakan dengan tangan nih apa? Dina, di mana tanduknya? Berapa biji tanduknya? 2. Satu lagi di mana anakku? Itu. Perhatikan matanya anakku. Bisa melihat matanya? Enggak. Enggak. Perhatikan ya, Bapak coba untuk terangkan pandangmu kembali. Bismillah. Allah, terangkan Allah. Perhatikan wajahnya. Nampak? Matanya perhatikan. Ucapkan bismillah dulu passwordnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, coba lihat tuh. Nah, nampak kan? Gimana matanya? Di sini. Matanya gimana bentuknya? Bulat. Terus Cuman tengah-tengahnya itu bagian bola matanya udah nggak ada. bolong gitu. Mm-mm. Oke. Giginya gimana? Nampak gak giginya? Punya gigi nggak dia? Giginya gimana? Panjang runcing. Panjang runcing, ke atas atau ke bawah saya? Ke bawah. Ke bawah. Kanan kiri atau sebelah saja? Nanti. Kanan kiri. Oke. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu takut nggak dengan makhluk itu? Takut. Tapi tadi Bapak bilang jangan takut. Karena Allah bersama kita. Sama kita Allah. Itu adalah merinding. Itu adalah makhluk jin. Itu makhluk jin yang Allah ciptakan. Dan ini kita melalui proses panjang. Ini perjalanan. Jadi kalau istilah ilmu Jawa itu ngeraga sukma ya, tapi ini tutup ngeraga sukma, tapi hampir sama dengan ngeraga sukma versinya. Mengeluarkan, tapi ini dengan kekuatan pikiran. Jadi katakan ilmu metafisika. Jadi bukan ini kerasukan, enggak. Dia enggak kerasukan. Dia sadar kok. Dan anak ini saya lihat dia punya kelebihan, dia bisa melihat makhluk jin. Mata dia bisa telanjang lihat. Gitu. Matanya si Dina ini bisa melihat makhluk. Misalnya di situ ada siapa, dia bisa lihat gitu. Ini matanya bisa lihat, bisa tembus. Bisa melihat kuntilanak, lihat pocong dia bisa. Gitu. Ini matanya si Dina. Jadi makanya saya tutup supaya dia jangan lihat yang ada di seputaran sini. Kedua supaya fokus, supaya dia bisa bertranslasi energi ya, ruh itu supaya bisa ke rumah gitu. Nah yuk kita keluar dari kamar mandi, keluar. Sekarang kita masuk ke kamar kamu, ke depan dulu kita masuk ya. Sekarang posisi di depan pintu kamar ya, jangan masuk dulu, ucapkan salam sayang. Assalamualaikum. Oke, setiap pintu salam masuk, masuk. Perhatikan area kamar Dina. Siapa yang di dekat jendela? Kuntilanak. Wajahnya kemana? Membelakangi kita atau menghadap ke kita? Menghadap. Nampak nggak wajahnya? Nampak. Nampak. Wajahnya nampak. Coba kamu tengok, ada kakinya nggak?
Wajahnya jelas atau ketutupan rambut? tutupan rambut. Kamu pengen lihat wajahnya? Hmm, Sebentar boleh? Boleh ya, jangan takut ya. Harus kuat biar kamu tahu wujud kuntilanak seperti apa wajahnya. Ya, saya bukakan. Bismillah. Fokus ya. Perhatikan wajahnya. Tarik nafasnya. Bismillah. Ucapan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Biar Allah kasih perlindungan sama kamu. Perhatikan wajahnya. Auzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bukakan Allah. Makhluk dari golongan jin kuntil yang ada di rumah. Bismillah. Buka. La haula wala quwwata illa billah. Buka. Dah, buka. Tengok. Nampak gak? Nampak? nampak Kayak mana wajahnya? hancur. Dari matanya keluar apa? Matanya Keluar apa? keluar darah. Keluar darah. Dari mana keluar? Coba peragakan di mata Dina. Dari mana darahnya keluar? Coba tahu tangannya. Di mana? Dua-dua gitu. Mukanya hancur semua atau sebelah yang hancur? Sebelah Sebelah mana yang hancur sayang? sebelah kanan. Kanan. Punya hidung nggak? Enggak. Kuntilanak ada hidung nggak? Jadi Bu, sosok jin kuntilanak itu aslinya saya udah pernah lihat. Saya udah pernah tidur, demi Allah, saya udah pernah tidur sama kuntilanak di sebelah kuntilanak. Jadi kuntilanak itu aslinya nggak punya hidung, roto, rata bin lepes. Raine ku lempemplak dulu itu aslinya. Berarti yang peses turun.